Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Belakangan ini kasus kekerasan dan pelecehan seksual kembali marak di masyarakat. Mulai dari pelecehan di tempat publik hingga pelecehan seksual melalui daring. Namun sayangnya kasus tersebut juga diikuti dengan minimnya edukasi perihal kesadaran dan kepedulian terhadap pelecehan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan, ucapan, ataupun sikap tertentu yang mengarah pada tindakan asusila. Pelecehan seksual dapat terjadi baik secara fisik maupun verbal, baik daring maupun luring. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pembuktian dalam hukum pidana menggunakan 5 macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Ini berarti korban pelecehan seksual bisa saja sulit mendapatkan perlindungan hukum bila perspektif masyarakat masih menganggap pelecehan seksual sebuah hal yang wajar dan tidak dapat dihukum bila kurangnya bukti-bukti. Untuk itu, edukasi perihal kepedulian dan pentingnya kesadaran akan pelecehan seksual di masyarakat menjadi sangat penting agar angka kasus pelecehan seksual tidak terus bertambah. Menurut data yang dihimpun Kemen PPPA sejak awal Januari hingga Maret lalu, tercatat sudah ada hampir 500 kasus kekerasan seksual pada perempuan. Sedangkan sepanjang tahun 2020 lalu, terjadi 430.000 kasus kekerasan seksual. Ya, untuk membahas lebih lanjut bagaimana mengedukasi masyarakat tentang cara menghentikan pelecehan seksual, baik di tempat publik hingga secara daring seperti di sosial media, kita akan membahasnya bersama Margaret Robin Korwa, selaku Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPPA. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, Ibu, belakangan ini marak sekali kasus pelecehan seksual pada perempuan dan ini sangat menjadi sorotan publik. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa? Kalau tanggapan kami terkait dengan begal payudara ini, pastinya membuat tidak nyaman bagi seorang perempuan apabila mengalami hal ini. Karena apapun alasannya, perbuatan ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan pelaku itu memang bisa dijerat dengan pasal 281 atau pasal 289 KUHP. Tetapi harus dibuktikan bahwa pelaku tersebut memang melakukan karena iseng, atau melakukan karena copy paste, atau melakukan ada alasan pemaaf bagi mereka yang memang melakukan karena gangguan kejiwaan. Tapi itu harus dibuktikan dengan visum et psikiatricum yang dikeluarkan oleh seorang ahli kejiwaan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku begal payudara tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Edukasi memang perlu dilakukan kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana begal payudara yang memang kadang-kadang membuat perempuan tidak nyaman, bahkan tidak aman di saat harus berdiri di pinggir jalan ataupun sedang melakukan sesuatu. Karena menurut kami begal payudara ini adalah perbuatan cabul yang memang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor untuk melakukan perbuatan pelecehan dan melakukan perbuatan tersebut itu korban tidak bisa melakukan perlawanan karena pelakunya menggunakan motor. Setelah melakukan langsung ditinggal pergi, dan ini memang sangat tidak nyaman buat perempuan sebagai kelompok yang rentan. Pemberian literasi atau edukasi publik ini perlu sehingga masyarakat peduli atau orang-orang sekitar peduli bahwa begal payudara ini bagian daripada pelecehan seksual. Baik Ibu, kalau dilihat dari maraknya kasus semacam ini, apakah ini disebabkan karena minimnya edukasi bagi perempuan untuk melakukan perlindungan diri? Lantas seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan perempuan paling tidak untuk memproteksi dirinya dari kekerasan atau pelecehan seksual semacam ini, Bu? Pertama, betul bahwa kurangnya edukasi publik. Kedua, edukasi publik itu
dilakukan kurang menyentuh, dalam arti komunikasi edukasi yang dilakukan itu kurang menarik sehingga orang tidak tertarik untuk membacanya. Sebenarnya untuk perempuan sendiri harusnya memiliki self protection, dalam arti perempuan itu dapat memproteksi dirinya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual ataupun modusnya. Self protection ini atau perlindungan diri ini bisa dimiliki oleh perempuan jika perempuan telah mengetahui daerah-daerah mana saja yang rawan terjadi begal payudara, sehingga perempuan itu bisa memfilter pelaku di sekitar maupun berhati-hati atau mengambil langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan jika tempat atau daerah tersebut berpotensi untuk dirinya menjadi korban begal payudara. Ini yang bisa kami sampaikan. Baik, Ibu, kalau kita lihat dari begal payudara ini mungkin hanya sebagian kecil dari kasus yang merebak sekarang. Bahkan banyak pelecehan seksual yang dilakukan justru di ranah-ranah yang dekat gitu, intimnya itu keluarga. Nah, bagaimana Kemenpas sendiri menangani kasus-kasus semacam ini? Paling tidak untuk memberikan akses bagi masyarakat bisa melaporkan dirinya jika mengalami pelecehan seksual, Ibu. Ya. Kalau untuk memberikan akses kepada perempuan maupun anak yang mengalami pelecehan seksual maupun kekerasan seksual di ranah domestik maupun publik, maka dapat menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak 129 atau SAPA 129 atau menghubungi hotline WhatsApp 08111129 129. Yang kedua, korban juga bisa melaporkan kasusnya segera mungkin di unit pelaksana teknis yang memang menangani perempuan dan anak korban kekerasan ataupun ke kepolisian, sehingga kasusnya bisa ditindaklanjuti maupun mendapatkan perlindungan. Baik, Ibu, kalau setelah melaporkan diri masih banyak mungkin masyarakat yang awam, seperti apa prosesnya? Akhirnya enggan, mungkin takut malu atau justru tidak nyaman. Sebenarnya setelah melaporkan diri, pendampingan semacam apa yang dilakukan untuk para korban? Ya, kalau kita berbicara kekerasan, kadang orang yang menjadi korban merasa malu karena dianggap sebagai aib, apalagi kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Namun ini sudah menjadi ranah negara. Negara memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban melalui regulasi-regulasi kebijakan yang memang diperuntukkan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Regulasi kebijakan yang sifatnya leg spesialis adalah Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, perubahan pertama 35 2014, dan perubahan kedua 17 2016 tentang pelaksanaan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Ada juga regulasi kebijakan leg spesialis yaitu Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 44 2008 tentang pornografi, 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sampai dengan sistem peradilan pidana anak 2012 2011. Pendampingan yang akan dilakukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang melaporkan kasusnya secara langsung maupun tidak langsung melalui hotline 081 111 129 atau call center 129 Sahabat Perempuan dan Anak SAPA, maka begitu mendapatkan pelaporan, tugas kami yang melakukan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan akan melakukan klarifikasi untuk mencari kebenaran objektif dan membuat inform konsen sesuai dengan kebutuhan korban. Jika perlu pendampingan, maka kami akan melakukan pendampingan dalam tiap proses hukum, baik itu pendampingan hukum, pendampingan psikolog,
yang dilakukan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban dan ketentuan yang berlaku. Baik. Jadi jangan malu untuk melaporkan kasusnya, Mhm. tetapi harus berani speak up agar bisa terlindungi, karena yang tahu adalah korban. Tetapi siapa yang melihat, mendengar wajib melakukan upaya-upaya untuk melaporkan kasusnya, baik kepada keamanan setempat, Mhm. kepada kantor atau kementerian yang membidangi urusan perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk unit pelaksana teknis yang memang sudah dibentuk sejak adanya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah melalui peraturan pemerintah nomor 18 2016. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Kita harapkan bersama semoga pelecehan seksual di Indonesia semakin mereda, bahkan mungkin kalau bisa tidak ada lagi ya, Bu ya. Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas.